Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya admin 1 dan Saya Didi Ruwandi. harus sekarang Harus. Didi Irwandi nggak apa-apa lah ya. Aduh, soalnya udah dikasih titel sama netizen. Kalau dikasih titelnya Didi Kuli, Iya, enggak. berasa ini nggak berasa jatuh nggak dari Didi Kuli ke Didi Irwandi? Enggak. Santai aja kan di awal ngomongin kuli juga sih. Oke, tapi ini kita bukan Jadi kita ngomongin mau apa kuli. nih? Jadi Oh. selamat datang di segmen Gembulikum News yang semoga bisa memberikan informasi. Informasi dan hiburan mungkin. Insya Allah ya. Kalau hiburan itu insya Allah informasinya satu tuh. Kita langsung aja Kang Didi ke berita pertama. Coba Jadi apa nih yang pertama? tradisi di Ramadan itu kan kita selalu ke soal taraweh dan Taraweh. petasan dan perang sarung. Ini ada berita Betul. pertama dari Indramayu. Saya ngambil dari detik.com. Ah. Ada taraweh 23 menit dilakukan dalam waktu 23 rakaat. Taraweh 23 rakaat dilakukan dalam waktu 6 menit. Gokil. Nih 23 beritanya. Tapi nggak terlalu cepat ya. Slow motion kali ini. Nah, ini sempat Oh iya. ini kita lihat dulu beritanya ya dari detik.com. Jadi pihak pesantren menekankan bahwa konsep super cepat ini hanya berlaku untuk sholat taraweh, Kang. Jadi kalau sholat maghrib, sholat isanya tetap. Iya, makanya kalau misalnya sholat Isya juga cepet, berapa detik gitu. Iya. Nah, di Indramayu ini Kang, pendapat Hmm. Akang nih, Kang soal kejadian ini. Ya sebenarnya kan pasti mereka juga memiliki landasan dong. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang berbeda tapi tidak punya landasan. Di sini kayaknya tidak ada kalaupun ada perdebatan ya biarin berdebat di ranah orang-orang yang ngerti tentang hukum itu ya. Tapi secara sosial kayaknya ya selama tidak ada gesekan ya baik-baik aja sih. Cuman hati-hati aja yang mungkin stroke atau Ya. punya penyakit. Mungkin bisa menyesuaikan taraweh yang sesuai dengan kemampuannya. Dan ini 23 rakaat atau kan ada yang 11, ada yang 23. Yang mana nih? Oh iya ya. Kalau yang 11 kayaknya ada nggak yang 11 tapi kecepatannya Ya, berarti seperti itu? jadi 3 menit aja tinggal 3 menit itu kayak tinggal dibagi. kita lagi wudhu kayaknya itu udah beres. Betul. Jadi, harus beneran on time, harus beneran dari sholat Isya. Kan kadang kan di Ramadan itu kadang juga ada yang pas tarawihnya baru ke masjid, Isyanya di rumah Itu harus gitu. bener. Saya Ketika- sama gitu. Kayaknya pas adzan harus langsung ada di situ. Dari adzan zuhur ya. Jangan. Ini kali ini ada komentar dari netizen ini ya. Kalau kata guruku itu senam Arab. Senam Arab. Ada ya senam Arab. Ada tuh. Dari Iswa. Ada juga yang bilang bahwa tadi kata Akang, syaraf kejepit pasti pontang-panting. Nah itu dia harus menyesuaikan. Jadi kalau misalnya punya penyakit tertentu harus disesuaikan saat mana nih yang pas dengan penyakit kita kayaknya. Kalau misalnya tidak kuat dengan kecepatan tinggi, cari yang santai aja. Atau setidaknya kayak, ibu kemana nggak taraweh? Enggak, saya nggak mau. Jadi dia tuh datang pas Isya, datang berjamaah pas sholat Isya, pas pulang saya mah nggak mau, saya nggak mau di sini jadi belajar jadi rosi sholat. Tapi ada juga Kang, ada yang ngerasanya bahwa 6 menit itu terlalu lama. Oh, 6 menit Ada yang komentar bahwa ada nggak yang durasinya 1 menit? Oh ini mah males aja. Oke. Ini udah 6 menit udah cepet loh itu. Pengen 1 menit. 1 menit bersinnya itu 23 kali semenit. Tapi emang selalu sih kalau misalkan Ramadan itu taraweh itu jadi Ya, salah satu keseruan tersendiri. Dan menurut saya nggak usah jadi perdebatan juga sih. Kalaupun mau berdebat ya biarkan berdebat yang ngerti aturan-aturannya. Iya, karena misalkan ini sah atau enggak itu mah kita nggak tahu lah ya. Bukan ranah kita untuk menjawabnya itu. Ini juga di Ramadan ini ada juga tradisi perang sarung. Anak-anak gitu ya perang sarung. Perang sarung tuh biasanya sebenarnya juga dari habis taraweh main geplak-geplakan kan. Ya. Ada kejadian di mana di sebuah kota jadi orang tuh ngumpul untuk perang sarung. Di indikasinya perang sarung dengan desa lain atau kelompok lain. Antar desa gitu ya atau antar kelompok. Belum terjadi perang sarung, tiba-tiba udah digerebek sama aparat ini. Coba. Ini pas video ini kita dapat pas video dihukumnya ya. Itu mukulnya pakai alat yang dipakai itu. Pakai sama anak-anaknya sarung.
Aduh. Oh. Itu tuh dia ngejawab kali ya? Iya. Makanya terus. Tapi gak tau juga dia ngomong apa ya. Oke, kita baca dulu ke kronologi dari, saya ngambil dari Halo Media ya. Aksi perang sarung di Sumpiyuh digagalkan oleh aparat. Aksi perang sarung yang melibatkan sejumlah remaja di wilayah Sumpiyuh. Sumpiyuh betul. Sumpiyuh dan Kedung Pring berhasil digagalkan aparat nasional. Pembubaran dilakukan saat aparat melaksanakan penyisiran terhadap kerumunan warga yang dicurigai melakukan aksi tersebut. Dalam tindakan itu, aparat mengamankan beberapa remaja di lokasi kejadian guna mencegah terjadinya bentrokan. Sebenarnya mencegah, Kang, si aparat itu, Kang. Pendapat dari seorang... Iya. Kalau narasinya kan barusan mengamankan, mencegah, tapi kan ngelihat videonya, apa ya? Kalau saya nggak tahu itu anak-anak ya, masih di bawah umur ya, yang dimana ketika mereka melakukan kesalahan ya butuhnya kan bimbingan kan, bimbingan. Tapi ngelihat cara-cara aparat kok ngelihatnya kayak apa? Kayak berlebihan gitu. Kalau buat bikin kapok aja gimana? Gimana kalau sudut pandangnya kita ke sudut pandang aparat? Biar kapok dia anak-anak nih. Kapok untuk dia, kapok mungkin untuk yang dipukulin, tapi tidak membuat kapok semua orang. Misalnya tawuran yang biasa aja, ketangkap nih orang, orang yang dibikin kapok ya kapok, tapi kan anak yang lain tidak kapok dengan pengalaman satu orang ini. Jadi tawuran bukan karena mereka kapok berhentinya. Ya karena mereka sadar bahwa tawuran itu salah. Tapi kalau kita buat ngedidik satu orang misalkan, kan ada juga tuh orang, anak ini dididik sama orang tuanya tuh nggak denger. Tapi ada tuh orang tua ngomong, biarkanlah kalau misalkan dia nggak bisa saya didik, biar dididik sama orang lain. Nah kalau individu seperti itu mungkin iya, tapi kan penanganan perang sarung itu kan bukan penanganan individu, jadi lebih ke gimana caranya bahwa anak-anak itu tidak perang sarung lagi. Dan biasanya saya ngelihat itu tadi dipukul-pukulin pakai alat yang mereka pakai. Dan biasanya yang di ikatan itu ada yang pakai batu biasanya. Nah kalau dipukulin pakai batu kan itu mengerikan juga loh, dan dilakukan oleh aparat. Mudah-mudahan itu tidak ada itunya ya. Kalau komentar netizen sih ada yang pro kontra sih terhadap video tersebut. Ada yang bilang, ini didikan saya di era 90-an. Saya bersyukur punya orang tua keras mendidik anak dan hasilnya bisa jadi orang baik dan sukses. Percaya nggak, Kang? Pada zamannya mungkin ya. Tapi setiap zaman kan berubah cara juga. Kalau kita menerapkan zaman dulu, ya dengan anak-anak yang pemahamannya lebih tinggi. Maksudnya gini loh, dulu tuh kita dikasarin tuh ya karena ya udah nurut aja, mau gimana lagi. Tapi kalau anak sekarang dikasarin, dia punya pengetahuan tentang, contohnya maaf nih, Bu Nurdin bisa tuh ya? Maksudnya informasi tentang itu dulu kita nggak kepikiran, kalaupun kita ngerasa kita disakiti orang tua. Yang di pikiran kita tuh paling nangis doang udah. Tidak ada di pikiran informasi tentang mengakhiri hidup, tidak ada. Nah sekarang itu karena anak-anak banyak mendapatkan informasi-informasi seperti itu, maka ketika mendapatkan rasa sakit, pikirannya ke situ bisa jadi. Jadi cara yang dulu tidak bisa diterapkan sekarang. Mentalnya juga mungkin lebih lemah. Bisa jadi. Meskipun nggak semua ya. Ya nggak semua, tapi umumnya seperti itu. Nanti orang-orang anak-anak bilang, saya tidak lemah, Kang. Anda jangan so tahu nanti gitu. Tapi kan banyak cerita juga disuruh cuci piring aja mental hurt, kan aneh banget. Iya benar, betul. Karena kan ada statement itu kan, kita kan tidak minta dilahirkan, Pak. Sebenarnya kenapa jadi tanggung jawab kita? Nih, video yang
kontra terhadap sikap dari si bapak aparat juga ada yang bilang kasihan lihat anaknya, jangan terlalu keras lah, kasihan anak orang sih. Tapi ya Kang, kita kita kesampingkan dulu kejadiannya. Kita fokus ke aparatnya. Dia tuh sadar kan direkam. Iya. Tapi meskipun dia tahu direkam, dia masih kayak gitu loh, se-ekstrim itu loh. Iya, makanya saya tuh mengerikannya itu di situ. Kecuali dia tidak tahu direkam ya. Masa nggak tahu sih lihat TV. Oh ya. Pasti tahu, ngeliat lah kan. Ini bukan pakai kacamata yang ada spy-nya. Sebenarnya bukan Lihat rasa ini sakitnya komentarnya gitu. ini komentarnya. Oh. Rasa sakit mungkin tidak seberapa ya kalau itu sarung yang ikatannya tuh tidak ada apa-apanya. Tapi ya traumanya itu. Tuh, itu tuh bikin trauma loh. Tahun 90-an di zaman saya. Ya Kang zaman ini Kang Petrus Kang. Petrus enggak. Enggak ya? Tapi aparat tuh dulu lebih sering berinteraksi dengan masyarakatnya. Kalau ada masalah-masalah misalnya kenakalan remaja atau nyuri itu tuh langsung turun. Emang sekarang tidak? Enggak, maksudnya sekarang kan ada apa-apa lapor polisi gitu. Oh, Dulu tuh kita di balai desa terus ya seperti itu. masih soal Ramadan, masih soal Ramadan Core, taraweh, masih soal taraweh. Ini saya ngambil dari Tribun Makassar. Ricuh, jamaah tarawih terganggu, anak-anak main kayu di masjid, bokong imam di sodok kayu. Videonya mana sih? Ini videonya. Ketenangan dan adab di dalam masjid perlu dijaga. Gak usah dibaca detailnya. Ini satu orang ya ininya. Belum. Ada juga kok, ada ikut-ikutan tuh. Ini ada. Bawa kayu kan dia. Ada yang bawa kayu panjang banget, niat banget disodok si itunya, si imamnya. Ini apa AI? Tuh lihat nih, ini bapak-bapak bukan sih? Iya kelihatannya bapak. Lihat ya. Atau bocah yang badannya besar aja. Ya kalau sebesar itu. Si niat coba itu dia ngelewatin 2 syaf. Dia ngelewatin 2 syaf buat itu nyodok. Enggak, saya keterangannya apa ini? Memperlihatkan sejumlah anak-anak berlarian saling kejar, itu normal di masjid. Anak-anak. Terus kegaduhan makin ekstrim. Beberapa jamaah tampak dalam video terlihat seorang dewasa membawa tongkat. Jadi makanya bercanda. Mereka bercanda. Enggak sih kayaknya. Dari berita tersebut belum diketahui maksud dari tindakan tersebut. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pengurus masjid terkait insiden itu. Nah itu dia karena tidak ada kronologi yang jelas. Tapi kalau kita ngelihat di video, kalau anak-anak bermain oke lah. Oke lah, lari-larian lah ya. Memang biasa anak main. Perang sarung di masjid oke lah ya. Jikapun misalnya sampai mengganggu yang sholat, kalau konteksnya masih bermain ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bawa bambu dari luar itu udah bukan bermain itu ada objek yang ingin dia sodok-sodok gitu. Itu bukan permainan. Itu lihat banget, itu dia tiba-tiba dilewatin beberapa syaf buat. Makanya saya agak ragu ini videonya asli bukan sih? Ini tapi dari Tribun ya. Tribun Timur. Ini harus dicari dulu apakah ini ada 2 ormas yang mungkin ada. Kalau asli Kang. Kalau asli ini video asli bukan settingan katakanlah ya apa ya? Apalagi orang dewasa ya, masalah apa sampai dia harus melakukan sodokan kepada orang sholat gitu. Terus dia loncat-loncat kayak kegirangan gitu, lihat nih Kang nih. Habis nyodok ini, kan dia kan kesini kan, set tuh ya. Dia nyodokin orang. Dan kita tuh nggak tahu kalau ini ada 2 kubu. Nggak tahu. Dia kayak orang happy tuh. Kalau 1 orang aja kita bisa nganggap dia kelainan mental atau gitulah. Tapi ini banyak. Tuh ini kan orang-orang baca-baca. Tuh itu set. Ini harus dicari kronologinya yang jelas sih. Kejahatan apa deh yang akan lakukan dulu waktu kenakalan mungkin ya. Waktu kecil di taraweh. Kenakalan ya paling ngumpetin barang temen, ngumpetin sendal atau sendal bukan ngumpetin, maling. Enggak, maksudnya tuh ngumpetin atau dituker-tuker. Ngerti gak? Sendal misalnya ada 2 pasang sendal. Ini dituker. Jadi orang tuh pusing yang pulang taraweh itu. Tapi
dua pasangnya sepasangnya masih semua, ada. semua. Ya masih ada di situ, tapi kan biasanya kan nyatu kan sendal kita. Nah, ini ditukar sama sendal orang, pasangannya itu. Kalau misalnya sendalnya beda jauh bentuknya nggak sulit sih, tapi kalau udah sama kan sendal swallow itu kan sama mirip-mirip. Pusing gitu, marah-marah itu bapak-bapak. Atau biasanya ya di masjid ya lari-lari paling. Jadi Gitu itu nggak doang. sampai nggak ada niat ekstrim sampai nyodok-nyodok kayak gitu ya? Nggak ada, kita tuh cuman happy-happy aja kalau udah nyodok imam sih. Memang ada niat tertentu. Kenikmatan apa coba yang didapat dari nyodok orang lagi sholat? Orang aneh sih. Oke lah Kang Didi, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Dan teman-teman kalau misalkan mau mengirimkan berita apa yang terjadi atau ingin ngobrol langsung sama Kang Didi, bisa ke Instagramnya Gembulikum. Nanti janjian sama Kang Didi, curhat sama kuli, kita adu miskin. Oke. Oke lah, terima kasih Kang Didi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.